Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Radli Indra dan Institut hadir mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Siderma perguruan tinggi. Satu lagi model peluang yang terbit di jurnal internasional Journal of Statistical Theory and Application tahun 2026. Nah, kita sekarang tahun 2026, jadi fokus kepada bentuk-bentuk model peluang tahun 2026. Ada satu lagi model peluang yang melibatkan modifikasi 3 generator dan 1 baseline serta menggunakan fungsi trigonometri yang dikenal dengan model peluang Saint-Pritchett exponent distribution. Nah, ini sangat menarik sekali. Coba kita lihat landasan teori yang kita gunakan pada kesempatan hari ini. Nah ini jurnal kita. Jadi dalam suatu riset artikel yang berjudul The Saint-Pritchett G-Family of Continuous Distribution, Submodel, Properties, Simulation, and Application. Submodel ini maksudnya nanti Saint-Pritchett G-Family ini diganti dengan beberapa baseline. Kita fokus pada eksponen saja. Terbit di Journal of Statistical Theory and Application tahun 2026, masih baru. Jadi kalau kita lihat dalam riset artikel ini diberikan beberapa generator. Yang pertama diberikan generator yang dia sebut dengan Pritchett G-Family. Nah ini Pritchett G-Family generator pertama dengan kumulatif, generator pertama pada persamaan 1, dan fungsi densitas generator pertama pada persamaan 2. Lalu diberikan generator yang kedua, yaitu generator yang disebut dengan Saint generator. Nah, Saint generator kelas dengan kumulatif generator kedua itu persamaan ketiga dan fungsi densitas persamaan keempat. Nah, kita masukkan GX kecil, GX besar ini dengan GX kecilnya persamaan 2, anggap Fx kecil menjadi Gx kecil, dan persamaan 1 anggap Fx besar menjadi Gx besar, masukkan ke persamaan 4, akan menghasilkan generator baru yang disebut dengan generator Saint-Pritchett G-Family. Nah, jadi ada 3. Yang ketiga ini gabungan dari generator 1 dan 2. Dengan fungsi densitasnya adalah pada persamaan 6 dan kumulatifnya pada persamaan 5. Itu dia. 3 generator. Nah, setelah ini barulah kita mainkan baseline. Di mana baseline Gx kecil itu nanti fungsi densitas baseline, Gx besar nanti kumulatif baseline, masukkan ke persamaan 6. Dalam hal ini kita akan gunakan baseline kita adalah fungsi eksponen atau distribusi eksponen. Nah, ini kita gunakan baseline kita. Jadi baseline yang kita gunakan adalah baseline fungsi densitas eksponen. Nah, ini kita sebut dengan submodel. Submodel. Submodel itu artinya Gx kecilnya. Nah, ini dia Gx kecil. Fungsi densitas eksponen persamaan 19 itu sebagai baseline fungsi densitasnya, dan ini Gx besar menjadi pada persamaan 20. Masukkan Gx kecil, Gx besar tadi ke dalam persamaan 6, fungsi densitas yang di atas akan menjadi persamaan 22 yang kita sebut dengan Saint-Pritchett exponential distribution. Nah, dengan kumulatif persamaan 21. Nah, persamaan 22, persamaan 21 inilah yang akan kita eksekusi nanti dengan menghasilkan coding R. Nah, data diberikan dalam riset artikel ini ada 3 set data. Kita gunakan nanti set data 2 saja, set data yang kedua. Nah, ada di sini beberapa data diberikan. Ini ada data set pertama.
Mana tadi dia? Ada beberapa data kalau kita lihat tadi. Nah, ini data set pertama. Nah, kita gunakan data set kedua, 202 data. Data set kedua. Nah, dari sini nyambung ke bawah. Nah, ini data set dua kita. Dengan segala macam parameter dan yang mengikutnya, data set 2 ini parameter lambdanya 0,6,8, A-nya 1,8, B 1,7 dengan AIC 1202,64, BIC 1212,42. Dengan density plot dan kumulatif plot untuk data set 2 itu dapat Anda lihat. Nah, ini dia. Nih, seperti pada gambar 10. Nah, ini data set 2 di atasnya nih. Ini densitas set 2 dan ini kumulatif set 2. Oke, sama saja nanti hasilnya ini biru dia nih agak ke atas sedikit. Sin FID. Oke. Nah, kita akan gunakan kekuatan coding kita untuk menghasilkan hal seperti ini. Nah, itu dia. Ini riset artikel kita yang sangat baik sekali. Nah, kita coba intip coding yang dihasilkan. Bagaimana Radio Institute menghasilkan coding? Kita coba lihat. Codingnya ada di luar. Udah. Nah, ini coding kita. Ini seperti data. Kita run data kita. Ini data set 2. Data set 2 kita edit, run, selection. Oke, kita coba tengok hasilnya data. Caps lock X. Nah, ini data kita. N mestinya 202. Kurang 100. Kena korupsi berarti tidak 100. Berarti datanya kurang 100. Tidak 100 kurang 10 datanya. 192 yang ada. Tidak apa-apa lah. Datanya mungkin kurang. Penulisnya mungkin kurang memberikan data. Kita ambil apa adanya, ternyata hanya sebanyak 192. Tidak apalah. Itu yang ada kan 102. Dari 35 dari 5,63 sampai 35,52 kita cek. Iya kan 5,63 sampai 35,52. Hilang 10 datanya. Berarti 10 nggak apa-apa. Nah, setelah data diberikan, nah kita coba lihat coding kita. Nah, baseline dulu. Definisikan baseline dulu. Baseline ini densitas eksponen, ini kumulatif eksponen, kita definisikan baseline. Lalu generator pertama, free chat. Nah, ini generator pertama nih free chat. Oke, generator pertama free chat. Di sini ada Z. Z itu ini dia Z. Z ini Z fund. Ini Z fund itu ini. Ini Z fund. Oke. Ini ada Z diberikan di sini. Ini adalah kumulatif dari generator pertama, ini densitas dari generator kedua. Lalu sen generator. Ini adalah CDF dari generator pertama. Ini adalah densitas dari generator pertama. Nah, masuk kita generator kedua, sen generator. Sen generator ini adalah kumulatif dari sen generator atau generator kedua. Dan ini adalah PDF. Oke, PDF. Lalu kita gabungkanlah generator tadi dengan TX besar adalah T preset, kumulatif preset. Mana tadi kumulatif preset? Nah, ini ada tadi ini kumulatif preset, ini T preset. Nah, ini kumulatif preset. Oke, ini jadi teknik di densitas preset. Jadi masukkan aja langsung ke dalam sin generator, maka dia akan menjadi sin preset eksponensial. Karena TX ini sudah dalam bentuk generator yang dimasukkan eksponen. Jadi dia masuk ke dalam fungsi kumulatif sin pi per 2 TX. TX itu sudah T preset. Di sini ada parameter lambda. Lambda itu parameter eksponen tadi. T preset itu kan dimasukkan tadi itu. T preset. Mana kita lihat? Nah, di T preset. Oke, ada parameter lambda tadi ini dia. Itu lambda parameter lambda. Oke, kita lanjut. Karena Z itu kan tergantung pada eksponen juga.
Oke, widget juga nih tergantung pada baseline, jadi sudah dimasukkan baseline. Nah, dapatlah kita model peluang kita. Nah, ini model peluang kita yang baru yang disebut dengan centrifugal eksponen. Ini fungsi densitasnya. Ini densitas, ini kumulatif. Oke, selesai. Lalu seperti biasa negatif log likelihood untuk digunakan optim estimasi parameter. Ini dia nilai awalnya 1 untuk tiga parameter digunakan 1. Lalu di sini ada AIC, BIC, log likelihood. Ada di sini Kolmogorov-Smirnov test, Kolmogorov-Smirnov. Ada Kramer-Finn-Mesis dan ada Soderling. Lalu ada di sini nanti density plot. Nah, ini tadi gambar density plot memasangkan histogram dengan PDF. Yang menjadi PDF itu ini tadi dia. PDF model baru kita. Mana dia pada model ini dia? Pada codingnya mana PDF tadi ini? Oke? Lalu kita lihat nanti juga kumulatif plot, empirical lawan model. Nah, dari semua coding ini kita run. Kita cek, bisa nggak menyamai riset artikel tadi? Kita run, data sudah. Kita coba run terus ke bawah. Oke, kita lihat apa yang dihasilkan sebelum grafik. Kita lihat dulu. Wah, itu dia. Sempurna, nyaris tak ada salah. Jalan, wah ini dia. KIC-nya sama. BIC-nya sama dengan riset artikel. Parameternya beda-beda tipis parameternya. Oke, ada A, ada B, ada lambda. Nah, ini AIC sama, BIC sama. Nah, parameter ini kita cobakan dengan density plot. Nah, kita lihat. Terang density plot dan kumulatif plot kita. Wah, sempurna. Itu nampaknya sempurna sekali. Bagaimana fungsi densitas itu disambut menangkap histogram yang kita sebut dengan density plot, dan kumulatif yang berwarna biru itu sempurna atau sangat menghampiri dari kumulatif hampiran. Jadi apa yang kita lihat dalam kajian ini, coding-coding yang dihasilkan makin lama makin halus, smooth, sempurna, sesuai dengan konteks teoretikal. Jadi artinya bahwa jika dosen menggunakan ini untuk membahas di kelas, itu teori yang di jurnal sama di coding sudah sama. Sehingga dapat memberikan percaya diri pada dosen tadi, menyampaikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa juga akan mudah memahami. Karena awalnya teori telah dibahas di kelas jurnal tersebut. Oke, saya rasa sangat baik sekali kajian kita hari ini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Rendra, Rado Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.